Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys, dari Shousanke. Udah bener ya? Iya, yang ini bener ya, bukan Shousanke lagi. Makasih ya Bang Alvaro, udah Saweria Mimin. Ini bentuk support ya. Semoga rezekinya makin lancar dan sehat selalu. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Aku bersedia menyerahkannya pada ras kita, kata Lo Feng dengan hormat. Pemimpin kota primal mengangguk. Baiklah, kalau begitu, pergilah ke kota primal sekarang juga, karena di sanalah tempat untuk menyumbangkan barang-barang berharga bagi ras kita. Barang berhargamu akan dinilai oleh sistem alam semesta virtual, dan sistem itu akan memberimu poin kontribusi yang sesuai dengan nilainya. Lo Feng menjadi tercengang. Sistem alam semesta virtual yang menentukan nilai, dan itulah yang terbaik, kata pemimpin kota primal. Selain itu, menggunakan alam semesta virtual adalah metode yang paling adil, karena ini adalah sistem kecerdasan buatan tanpa bias atau untuk kepentingan pribadi. Semua makhluk hebat akan yakin. Lo Feng mengangguk. Aku mengerti. Aku akan pergi ke kota primal sekarang juga. Pada hari yang sama, Lo Feng tiba di kantor pusat perusahaan alam semesta virtual dan memulai perjalanannya ke kota primal dengan pesawat luar angkasa. Sudah 100.000 tahun, seru Lo Feng. Setelah 100.000 tahun, dia tidak lagi menganggap kesatria Shiho sebagai pesaingnya. Dia bertarung dengan kesatria Darachi, kesatria Beifeng, dan kesatria Tianyang. Sudah 100.000 tahun, seharusnya ada banyak pertarungan antar talenta. Ada 2 pertempuran setiap 10.000 tahun, pikir Lo Feng. Aku tidak terlalu memperhatikan. Tuan Lo Feng, kita sudah sampai di kota primal, kata kapten pesawat luar angkasa itu dengan penuh penghormatan. Lo Feng berjalan melintasi lorong bersama kapten andaing tingkat kaisar itu. Lo Feng tiba di istana pemimpin kota. Tuan Lo Feng, banyak pengawal dan pelayan yang mengenali Lo Feng. Mereka semua tahu bahwa Lo Feng telah menghabisi Kaisar Cermin dan istananya berada di lereng gunung Pulau Petir, dan dia memenuhi syarat untuk menghadiri rapat dewan tertinggi. Mereka semua sangat menghormatinya. Lo Feng telah mempelajari prosedur menyumbangkan barang berharga sebelum datang. Lokasinya berada di istana samping, dan ia perlu mengajukan permohonan untuk menyumbangkan barang berharga. Istana samping biasanya ditutup dan akan dibuka secara otomatis setelah permohonan dan pemohon tiba di sana. Lo Feng berjalan ke istana samping. Pintunya terbuka perlahan. Lo Feng melangkah masuk. Disinilah tempatku menyumbangkan barang-barang berharga. Lo Feng melihat sekeliling istana samping. Hanya ada lempengan batu dengan diameter sekitar 300 kaki di bagian tengah. Lo Feng perlu meletakkan benda berharga itu di lempengan batu tersebut, sehingga alam semesta virtual dapat menilai benda berharga itu dengan seksama. Lo Feng mengeluarkan pedang Dewa Sungai Luo. Seekor burung di tangan lebih berharga daripada 2 di semak-semak, gumam Lo Feng. Aku hanya punya 1 bilah pedang Sungai Luo yang sangat tidak berguna bagiku. Selain bilah-bilah pedang itu, ada juga kompas, dan itu hampir mustahil untuk dicapai. Mengenai ide untuk melawan aliansi cincin duri, aku belum cukup kuat untuk melakukannya. Lo Feng melangkah maju dan menghapus jejak hidupnya pada bilah dewa itu. Ia menaruh bilah itu di lempengan batu. Benang-benang menyembul dari lempengan batu dan mengelilingi bilah dewa itu. Tiba-tiba, Lo Feng mendengar sebuah suara.
Pedang Dewa Sungai Luo, kata suara itu lembut dan halus. Pedang ini bernilai 12 poin harta karun sejati. Apakah kamu bersedia memberikannya kepada ras kami, Lo Feng? Lo Feng tersenyum. Tentu saja. Pelat batu itu retak, terbelah menjadi 2 bagian. Pedang suci itu jatuh melalui celah itu, dan pelat batu itu dengan cepat menutup kembali. Ini adalah katalog barang-barang berharga milik umat manusia, lanjut suara itu. Tiba-tiba, sebuah katalog abu-abu raksasa muncul di langit. Katalog itu berisi 4 jenis barang berharga, yaitu harta karun sejati, harta karun, material, dan sumber daya khusus. Lo Feng menatapnya, mempertimbangkan pilihannya. Sumber daya khusus, kata Lo Feng. Menu berubah, dan banyak nama sumber daya muncul. Lo Feng sangat senang dengan inventaris sederhana ini, karena mungkin berisi daftar sumber daya inti umat manusia. Tentu saja, Lo Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat banyak dari mereka. Misalnya harta karun sejati dibagi menjadi harta karun sejati biasa, harta karun sejati senior, harta karun sejati tingkat atas, harta karun sejati puncak, dan harta karun sejati tertinggi. Lo Feng hanya bisa melihat harta karun sejati biasa dan harta karun sejati senior. Lo Feng tidak memenuhi syarat untuk melihat yang lainnya. Terlepas dari itu, Lo Feng meragukan ada harta karun sejati tertinggi dalam umat manusia yang bahkan tersedia untuk dipertukarkan. Mengenai material, ada banyak bahan untuk membuat senjata dan ramuan. Ada berbagai macam sumber daya khusus, kategori yang terdiri dari apapun yang tidak termasuk dalam kategori lain, bahkan ratu klan serangga Undying, dan bentuk kehidupan khusus lainnya untuk pemindahan jiwa. Harganya bervariasi berdasarkan kelangkaan dan tingkat kepentingan setiap item. Lo Feng menghabiskan 3 jam membaca seluruh katalog. Aku memiliki lautan terpencil yang tak terbatas untuk memasuk kekuatan ilahi. Jadi aku tidak membutuhkan material atau sumber daya, pikir Lo Feng. Dan aku tidak membuat senjata dan ramuan. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Aku akan mencari harta karun sejati lainnya. Ada 2 tingkat poin kontribusi, yaitu poin harta karun atau poin harta karun sejati. Harta karun biasa rata-rata bernilai setengah poin harta karun atau 1,5 poin harta karun sejati. Adapun beberapa harta karun khusus, kumpulan harta karun atau bahkan harta karun sejenis domain, harta karun jenis istana terbang, dan harta karun jenis jiwa dapat menyaingi harta karun sejati biasa. Harta karun tersebut jauh lebih berharga. Harta karun sejati biasa bernilai sekitar 1 poin harta karun sejati. Umumnya, 1 poin harta karun sejati bernilai 3.000 hingga 4.000 poin harta karun, dan nilai tukar berfluktuasi dalam kisaran tersebut. Untuk saat ini, 1 poin harta karun sejati bernilai 3.200 poin harta karun. Lo Feng membaca harga barang-barang. Di antara harta karun sejati tingkat tinggi, senjata tempur jarak dekat adalah yang termurah, dan harta karun sejati untuk bertahan hidup relatif lebih mahal. Harta karun tipe istana terbang, tipe jiwa, dan tipe domain adalah yang paling mahal. Aku akan memeriksa harta karun sejati yang biasa, kata Lo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Ia mulai membaca tentang harta karun sejati biasa. Harta karun itu lebih murah, seperti yang diduga. Rata-rata, harganya 1/10 dari harta karun sejati senior, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Ia menduga harta karun itu disumbangkan oleh para Universe Master yang tidak membutuhkannya lagi. Sangat murah, Lo Feng terus berseru. Namun dia tercengang saat melihat harta karun tipe istana terbang, tipe jiwa, dan tipe domain yang siap dipertukarkan. Harga harta karun sejati tipe istana terbang biasa berkisar antara 18 hingga 80 poin harta karun sejati.
Harga harta karun sejati tipe jiwa biasa berkisar antara 36 hingga 120 poin harta karun. Harga harta karun sejati tipe domain biasa berkisar antara 16 hingga 80 poin harta karun sejati. Lo Feng membaca dengan seksama dan segera mengerahkan pandangannya pada harta karun sejati berjenis domain yang bernama Sungai 9 Harimau. Sungai 9 Harimau itu adalah harta karun sejenis domain biasa, kategori logam, dan membutuhkan 16 poin harta karun sejati. Fakta bahwa itu adalah dalam kategori logam yang menarik perhatian Lo Feng. Sebuah pemandangan muncul di langit, dan sebuah sungai dengan udara berwarna emas mengalir ke segala arah. Di dalam sungai emas itu hidup 9 binatang aneh bersisi, berkepala harimau, dan bertubuh serta berekor naga. 9 binatang aneh itu tampak tidak jelas dan sedang bermain-main di sungai. Lo Feng mengangguk puas setelah membaca semua informasi. Dia sudah cukup puas dengan cermin aurora benang emas yang secara efektif dapat menekan para kesatria senior di bintang-bintang asli. Begitulah cara Lo Feng dengan mudah selamat dari pertemuannya dengan kesatria Darachi dan kesatria Beifeng. Namun dia tidak cukup puas dengan itu. Daya penahannya tidak cukup kuat. Jika membahas mereka yang berbakat melarikan diri, seperti kesatria Tianyang, cermin aurora benang emas akan menjadi tidak berguna. Para petarung seperti itu hanya bisa menggunakan harta karun sejati untuk melarikan diri. Kalau saja aku punya harta karun sejati tipe domain yang lebih kuat, pikir Lo Feng. Bahkan kesatria Tianyang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dariku. Dan bahkan jika dia memiliki sayap harta karun sejati, dia tidak akan bisa lolos. Tapi aku bisa lolos dari bahaya dengan harta karun sejenis tipe domain. Sungai 9 Harimau, bisik Lo Feng sambil berkonsentrasi. Sayangnya, itu dibutuhkan 16 poin harta karun sejati. Tidak masalah, kata Lo Feng sambil mengacungkan giginya. Aku butuh barang berharga yang lebih baik. Sebuah kubus Rubik muncul di telapak tangan. Dia meletakkan kubus itu di atas lempengan batu. Benang-benang keluar dari lempengan batu itu dan mengelilingi kubus itu. Dan suara yang sama berkata, harta karun jenis segel yang nilainya setara dengan 22 harta karun sejati. Lo Feng, apakah kamu bersedia menyumbangkan harta karun ini untuk Ras? Ternyata hanya 22 poin harta karun sejati. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kubus itu terbang kembali ke Lo Feng. Aku akan mencoba yang lain, pikirnya. Lo Feng mencoba satu persatu harta karun, menguji untuk melihat berapa banyak poin kontribusi yang bisa ia dapatkan. Ia terkejut saat mengetahui bahwa jam ungu itu bernilai 89 poin harta karun, sementara bintang segel hanya bernilai 30. Kapak hijau yang diberikan Kaisar Mata Perak kepadanya di neraka es hanya bernilai 3 poin harta karun. Harta karun jenis segel semuanya relatif lebih berharga, tetapi jam ungu itu mengejutkan Lo Feng. Cakar penelan hanya bernilai 1200 poin harta karun. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Tapi itu tidak cukup. Selanjutnya aku akan mencoba keduanya. Lo Feng menunjuk tangannya, dan galaksi perahu kuno muncul di tangan kirinya, sementara cermin aurora benang emas muncul di tangan kanannya. Master Anggur, bisik Lo Feng, rencanaku adalah membuat galaksi perahu kuno yang kamu tinggalkan di tanah barang berharga menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Tetapi aku mungkin tidak cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan itu. Aku menyumbangkan galaksi perahu kuno ini kepada rasku. Dan jika tidak ada makhluk hebat yang menukarnya di masa depan, aku akan mendapatkannya kembali. Sebenarnya, Lo Feng sangat menyukai galaksi perahu kuno. Jika tidak, dia tidak akan memberi nama galaksi sejak awal. Namun dalam perjalanan menjadi makhluk hebat, dia tidak bisa mengorbankan kesempatannya untuk mendapatkan harta karun sejati yang penting hanya karena sesuatu yang dia sukai. Sedangkan untuk cermin aurora benang emas, tidak akan ada gunanya jika dia memiliki sungai 9 harimau.
Lo Feng meletakkan cermin aurora benang emas di atas lempengan batu. Itu adalah harta karun jenis domain yang bernilai 2,3 poin harta karun sejati. Galaksi perahu kuno, harta karun jenis istana terbang, bernilai 3,6 poin harta karun sejati. 9 sungai harimau, harga 16 poin harta karun sejati. Apakah kamu ingin menukarnya? Lo Feng tidak ragu sedetik pun. Aku bersedia. Piring itu retak perlahan hingga pemandangan portal menuju jurang. Kemudian sebuah benda berharga terbang keluar. Itu adalah patung emas seukuran kepalan tangan dari seekor binatang aneh dengan kepala harimau dan tubuh serta ekor naga. Patung itu terbang ke arah Lo Feng yang diambil di tangan. Sungai 9 harimau sekarang menjadi milikku. Lo Feng menembusnya dengan jejak kekuatan dewa dan menyegel jejak hidupnya di dalamnya. Patung itu dengan cepat menyatu ke telapak tangan dan sebuah gambar muncul di telapak tangan. Lo Feng menatap layar dan memilih harta karun tipe istana terbang. Harta karun tipe istana terbang bernama perahu hantu naga perak baru saja muncul. Harta karun itu tersedia dengan harga 4 poin harta karun sejati. Jelas lebih tinggi dari harga yang diberikan Lo Feng untuk itu. Dia sekarang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya dijelaskan dengan berkontribusi. Makhluk agung menyediakan barang-barang berharga dengan harga lebih rendah, dan ras itu kemudian menjualnya kepada makhluk agung lainnya dengan harga sebenarnya. Dengan demikian, ras itu dapat memperoleh banyak barang berharga yang digunakan untuk membina anggota yang lebih lemah. Lo Feng telah mempersembahkan galaksi perahu kuno, cermin aurora benang emas, dan pedang sungai Luo kepada umat manusia. Sebaliknya, ia telah diberi 17,9 poin harta karun sejati. Setelah menghabiskan 16 poin harta karun sejati untuk sungai 9 harimau, kini ia hanya memiliki 1,9 poin tersisa. Dia memutuskan untuk tidak terus menukarkan barang berharga lainnya. Bagaimanapun, barang berharga lainnya tidak ada nilainya. Bagi makhluk hebat, lebih penting memiliki barang berharga sejati yang berkualitas daripada memiliki lebih banyak barang berharga. Satu menara bintang jauh lebih berharga daripada puluhan ribu harta karun sejati. Setelah meninggalkan kota primal, Lo Feng pergi ke negara dewanya. Di langit di atas samudera terpencil yang tak terbatas, binatang bertanduk emas berdiri dengan sayapnya yang terbuka. Binatang bertanduk emas itu melolong dan membakar kekuatannya. Ia memberi kekuatan pada gambar binatang emas aneh di dadanya. Domain ini jauh lebih kuat daripada cermin aurora benang emas, kata Lo Feng. Semua energi di sungai emas mengalir menuju bintang-bintang aneh. Itu memperkuat mereka. Ini bisa melukai kesatria dengan parah dan bisa menghabisi satu orang setelah beberapa serangan. Lo Feng merasakan kekuatan dan mengangguk. Bahkan kesatria senior akan terperangkap oleh ini, dan itu bahkan bisa memperlambat seorang Universe Master. Semua ini sangat memuaskan Lo Feng. Jika aku bertemu dengan kesatria Tianyang lagi, dia akan melambat jika jatuh ke wilayah sungai 9 harimau milikku, dan aku dapat mengejarnya. Lo Feng teringat sayap hitam milik kesatria Tianyang. Dia tidak peduli dengan komponen pedang sungai Luo, karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia mendapatkan pedang sungai Luo sendirian. Apa yang sebenarnya diinginkan Lo Feng adalah sayap milik kesatria Tianyang. Sayap sawu milikku dan sayap hitam itu saling menarik, pikir Lo Feng. Jika mereka digabungkan, kekuatannya pasti akan melonjak. Aku yakin kesatria Tianyang juga ingin mendapatkan sayapku. Saatnya pergi ke daerah rahasia Yinfa. Saatnya mendapatkan logam hitam keempat. Guru Shou Sanke telah memberi 3 tugas. Ia bisa mendapatkan logam hitam ketiga jika ia menjadi penguasa sektor, dan ia bisa mendapatkan logam hitam keempat jika dia menjadi Undying. Ketika ia menjadi kesatria, ia bisa pergi dan mendapatkan logam hitam terakhir. Logam hitam keempat tersembunyi di daerah rahasia Yinfa, daerah yang dikenal berbahaya, pikir Lo Feng. Mungkin butuh waktu lama, dan aku tidak tahu tugas apa yang telah disiapkan guruku untukku.
namun aku harus mencobanya. Mungkin butuh waktu lama, tetapi kekuatanku akan meningkat jika aku mendapatkan logam keempat. Jika boleh jujur, logam hitam keempat mungkin bisa membantu binatang bertanduk emasku mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, pikir Lo Feng. Begitu aku berhasil, aku akan berhadapan dengan kesatria Tianyang. Lo Feng butuh waktu lebih dari sebulan untuk tiba di daerah rahasia Yinfa. Daerah itu berada di tempat terpencil di dalam alam semesta dan merupakan salah satu daerah rahasia paling berbahaya di alam semesta. Di dalam pesawat ruang angkasa berdiri Lo Feng, menatap angkasa di kejauhan. Tujuannya tepat di depanku, bintang pengrajin. Guru Shou Sanke sudah lama mengatakan kepadaku bahwa menemukan logam hitam adalah tugasku. Makhluk hebat lainnya mungkin tidak mengetahui keahlianku, tetapi Guru Shou Sanke adalah pengecualian. Dia mengetahui semua kekuatanku. Mungkin kali ini akan berbahaya. Seekor binatang bertanduk emas yang tingginya sekitar 3 kaki muncul dengan sayapnya terbuka. Aku akan meninggalkan semua barang berhargaku dengan tubuh binatang bertanduk emasku, kata Lo Feng. Dia berbalik dan melihat binatang bertanduk emas mengambang di sana. Tubuh lautan terpencil, tubuh Musa, dan aku akan pergi ke bintang pengrajin. Bahkan jika aku gagal, aku hanya akan kehilangan sebagian energi. Lo Feng memindahkan dirinya keluar dari pesawat ruang angkasa dan tubuh Musa pun muncul. Lo Feng terbang ke arah bintang itu, terkadang memindahkan dirinya sendiri. Pusaran air angkasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bintang pengrajin adalah lubang cacing alami. Totalnya ada 98.200 dan hanya sebagian saja yang mengarah ke area aman. Sebagian lainnya mengarah ke tempat yang sangat berbahaya. Ada sebuah tablet, kata Lo Feng. Saat dia mendekat, dia melihat tablet-tablet mengambang di depan. Kebanyakan diberi label berbahaya, beberapa bertuliskan terlarang, dan ada 2 bertuliskan terlarang dengan tulisan berdarah. Lo Feng melihat salah satu dari 2 tablet yang bertuliskan terlarang. Kekuatan yang terpancar dari kata-kata membuat Lo Feng takut. Hanya Universe Master yang bisa menulis hal seperti itu. Konon katanya, ada 98.200 lubang cacing alami di sekitar bintang pengrajin, dan 2 di antaranya mengarah ke tempat-tempat yang seharusnya terlarang, pikir Lo Feng. Hampir semua orang yang pernah masuk ke sana sudah meninggal. Namun, menurut informasi di aliansi Hong, ada makhluk hebat yang selamat dari pusaran air. Namun mereka menolak membicarakan tempat-tempat terlarang. Pada waktunya, Lo Feng melewati semua lubang cacing dan tiba di langit di atas bintang pengrajin. Lo Feng terbang menembus awan dan mendarat. Ia melangkah maju sejauh 6 juta mil. Ia telah mengumpulkan informasi tentang bintang itu sebelum ia datang. Para penghuni bintang pengrajin adalah makhluk hidup yang istimewa. Beberapa dari mereka undying dan beberapa dari mereka adalah kesatria. Mungkin ada banyak makhluk yang kuat. Bintang itu tetap damai. Aku bisa merasakannya. Logam hitam memanggilku. Lo Feng berlari ke arahnya. Saat berpergian, Lo Feng menyaksikan banyak bentuk kehidupan istimewa yang sedang bersenang-senang. Seberkas cahaya hijau terbang ke arah Lo Feng. Itu adalah tubuh energi dengan wajah cantik. Dari mana asalmu, orang luar? Tanya makhluk itu. Apakah kamu di sini untuk belajar cara membuat harta karun sejati dari master pengrajin? Lo Feng tersenyum. Ya, tapi ku dengar standarnya cukup tinggi. Lampu hijau menyala di samping Lo Feng berkata, ya, selalu ada makhluk hebat yang datang ke sini yang ingin menjadi murid master pengrajin. Banyak yang gagal. Master pengrajin memiliki total 182 murid. Lo Feng tersenyum. Dia mengangguk dan bergerak maju menggunakan teleportasi. Cahaya hijau dengan mudah mengikuti Lo Feng. Apakah kamu pernah ke bintang pengrajin? Tanya lampu hijau itu.
Lo Feng tersenyum tanpa mengucapkan apapun. Bagaimanapun, dia sedang ditarik oleh logam hitam keempat, dan dia yakin bahwa logam hitam itu ada di arah sana. Lo Feng berjalan selama setengah jam sebelum tiba di Gunung Pengrajin. Selama itu, ia terus berbicara dengan lampu hijau. Lo Feng belajar banyak selama percakapan selama setengah jam itu, termasuk bahwa lampu hijau itu disebut Bonisa dan telah pindah ke bintang pengrajin bersama rasnya sejak lama. Menurut Bonisa, dia tahu hampir segalanya tentang bintang itu, dan dia melihat makhluk-makhluk hebat datang ke sini untuk mendapatkan harta karun sejati sepanjang waktu. Lo Feng berkonsentrasi pada Gunung Pengrajin, dan ia dapat merasakan daya tarik yang kuat bahkan dengan cincin dunia di tengahnya. Tubuh asli manusia bumi dapat merasakan setiap sel tubuhnya bersemangat oleh logam hitam keempat di Gunung Pengrajin itu. Lo Feng mengerutkan kening. Aku tidak bisa mendapatkan logam hitam dari seorang Universe Master. Tidak peduli seberapa kuatnya aku. Lo Feng memikirkannya. Bonisa terbang di sekitar Lo Feng dan berkata, "Bukankah kamu di sini untuk belajar cara membuat harta karun sejati dari Master Pengrajin? Lihat, ada beberapa kesatria yang sedang merangkak di sana. Bergabunglah saja dengan mereka. Jika kamu cukup tulus dan memiliki potensi untuk menciptakan harta karun sejati, Master Pengrajin akan menerimamu sebagai muridnya." Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Nggak tahu besok libur atau enggak ya. Kalau nggak capek, Mimin lanjut. Kalau capek mungkin libur.